Halo sahabat semua, sahabat servis abal-abal. Jumpa lagi dengan servis abal-abal. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, baik sahabat. Saya kedatangan sebuah mesin las ini. Ini baru beli katanya teman-teman ya. Ini mereknya. Ini mesin las baru beli. Ini nyala teman-teman ya. Cuma ketika di on kan, ini power on off nya, kita on kan, screen MCB PLN di rumah itu yang 1300 langsung jeglek teman-teman ya. Tapi lampunya ini sempat nyala ya. Artinya barang ini untuk mesinnya nyala, cuma listriknya yang jeglek ya. Kita coba tes apakah betul barang ini menyala ya. Ini saya menggunakan MCB C2 ini teman-teman ya. Ini C2, MCB listriknya 1300 di tempat saya. Kita coba ya. Kita off-kan dulu. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jangankan yang C2 nya, MCB yang 1300 nya juga ikut jeglek ini teman-teman ya. Sehingga lampu saya mati total. Jadi permasalahannya seperti itu ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya masalah seperti ini, sebenarnya barang ini tidak rusak ya teman-teman ya. Ini barang baru, tidak mungkin rusak ya, baru beli. Tapi kalau menggunakan meteran yang agak besar, biasanya yang kayak 2300 itu tidak akan jeglek ya teman-teman ya. Ataupun yang di atasnya lagi. Kalau 1300 ke bawah itu pasti tidak bisa dinyalakan ini mesin lasnya ya. Oke, baik teman-teman. Begini cara mengatasinya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di like, di subscribe ya, dan komen juga. Yang jelas mesin lasnya tidak rusak ya teman-teman ya. Untuk mengatasinya ini cukup mudah sekali. Nah ini benar-benar baru teman-teman ya. Cukup baru ini barang. Tapi tidak bisa dipakai kata yang punya. Karena meterannya mungkin 1300 ya. Oke, baik teman-teman. Kita langsung kita rubah dia sehingga dia bisa menggunakan meteran yang 1300 atau menggunakan MCB yang C2 bisa menyala ya. Yang pertama itu teman-teman, kita harus siapkan sebuah relay. Ini relay kodok 24 volt DC. Coilnya ini 24 volt ya. Ini saya gunakan yang bekas ini teman-teman ya. Ini bekas. Ini ada dua buah kabel yang dari kontak on off nya. Ini kita ambil salah satunya teman-teman ya, terserah mau yang merah atau hitam. Kita potong di tengah ya. Kita potong di sini. Nah, seperti ini. Beginilah caranya teman-teman ya untuk mengatasi
barang baru beli tapi tidak bisa dipakai. Karena meteran kita jeglek ya. Kalau meteran yang 1300 itu jeglek teman-teman ya. Kita panaskan dulu solder. Cukup mudah sekali ini teman-teman ya. Sebenarnya tidak sulit ya. Mudah sekali. Mudah-mudahan relay bekas ini masih berfungsi dengan baik ya. Yang ini kita tambah juga dengan timah di sini. Kita solder dulu kawatnya. Kita solder di sini. Teman-teman, untuk kaki switch relay ini ada 3 ya. Pertama, ini ada 3. Ini 1, 2, 3 ya. Ketika relay ini tidak ada arus listrik di coilnya ini, di kabel ini, switchnya ini dia nyatu ke sini ya, di sini. Ini nyatu kalau kita ukur dengan multitester, ini nyambung nih teman-teman ya. Kaki ini dengan ini nyambung. Kemudian kalau ini dialiri listrik, dia pindah ke sini ya. Jadi untuk masuk ke sini kita sambung ke yang ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian kita siapkan sebuah NTC. Ini NTC. Ini saya menggunakan 47D15 ya. Ada yang lebih besar lagi. Kalau mesin lasnya itu besar, kita harus menggunakan yang lebih besar lagi teman-teman ya. Ini mesin lasnya kecil, jadi saya gunakan yang 47D15 ini ya. Ini kita serikan kita paralelkan dengan kabel yang kita solder tadi teman-teman ya. NTC ini fungsinya untuk melewati arus AC-nya sebelum relaynya nyambung ya, sebelum relaynya itu bekerja. Jadi arus listriknya itu bekerja melewati NTC ini. Dia bekerja melewati NTC-nya dengan arus listrik yang lebih kecil ya, sebelum relaynya yang bekerja.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita paralelkan dengan kabel yang kita solder tadi. Bisa teman-teman zoom ya untuk melihatnya. Ini NTC-nya tadi. Untuk koilnya kita pasang di kipas ini teman-teman ya. Kipas ini untuk mesin las biasanya 24 volt ya. Sehingga relay yang kita gunakan itu juga harus 24 ya. Kalau relay yang 12 volt bisa kebakar koilnya teman-teman ya. Karena lilitannya lebih pendek ya. Untuk masang koil listrik arus koilnya ini terserah ya. Karena relay ini tidak ada positif negatifnya. Untuk menyalakan koilnya kita solder sembarangan aja di sini di kaki di arus kipasnya di 24 volt di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba nyalakan. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita berdoa dulu teman-teman, semoga ini berhasil ya. Ini masih sama, saya gunakan MCB yang C2 ya. Ini teman-teman, bisa teman-teman zoom. Ini C2 MCB di meja kerja saya ini. Untuk MCB meteran listrik saya 1300 ya, 6 ampere atau C6 ya. Oke teman-teman, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung menyala teman-teman ya. Kita ukur outnya apakah dia memang betul-betul normal ini mesin lasnya ya. Ada arus listriknya ini, outputnya untuk ngelasnya ada. Kita matikan lagi, kita coba nyala apakah bekerja dengan baik relay kita ini. Nah ini teman-teman ya, tidak jeglek lagi listrik kita. Cukup mudah sekali untuk mengatasi mesin las yang baru beli ketika dicolokkan ke listrik jeglek ya. Cukup mudah sekali ini. Bukan mesin lasnya yang rusak, tetapi mesin las ini tidak dilengkapi dengan soft startnya. Jadi kita buat soft startnya ini teman-teman ya, seperti ini. Cukup sederhana sekali. Cukup menggunakan sebuah relay 24 volt koilnya. Kemudian sebuah NTC 47D15 ya. Untuk NTC-nya itu bisa berubah nilainya teman-teman ya, tergantung besar kecilnya mesin las. Ini mesin las yang kecil 120 ampere mungkin ini. Saya gunakan yang 47 tadi ya. Kalau yang lebih besar bisa kita gunakan yang lebih besar lagi. Kita coba nyalakan lagi. Sekarang sudah aman teman-teman. MCB 2 ampere atau C2 tidak jeglek, apalagi yang 6 ampere ya. Jadi silakan teman-teman coba di rumah. Cukup mudah. Saya jelaskan lagi cara kerjanya. Ini kabel listrik. Ini kabel listrik. Ini kabel bodinya. Ini ada on off-nya. On off ini ada 4 terminal. 2 masuk, 2 keluar. Yang kita ambil itu yang masuknya, yang keluarnya ini, yang menuju ke komponen lasnya, ke mesin lasnya. Kita ambil salah satu kabel aja, terserah mau hitam mau merah sama saja. Kita potong, kita sambung seperti ini. Karena relay ini ada 3 terminal untuk switchnya, kita sambung yang kalau ini dihadapkan ke saya sebelah kiri ya, ini sebelah kiri. Untuk outnya jangan kita pakai sebelah sini. Untuk innya yang di tengah ini ada terminal, ada 3 terminal di sini. Sambung ini in dari listrik, dari on off-nya. Kita untuk outnya kita ambil di sebelah kiri.
kemudian diparalelkan dengan NTC 47D15. Untuk nilainya ini tergantung ya. Sekarang untuk menghidupkan koilnya, kita ambil dari output power supply mesin las itu sendiri. Untuk menghidupkan kipas anginnya, karena kipas anginnya ini kan 24 volt biasanya kalau mesin las itu rata-rata 24, tidak ada yang 12. Kita ambil untuk menghidupkan koil, kita pasang di terminal kipas ini. Terserah untuk kabel koilnya, bolak-balik pun tidak ada masalah. Koilnya juga harus 24 volt ya, supaya dia tidak kebakar karena listrik tegangannya 24 ya. Oke, baik teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan dicoba. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya untuk channel servis abal-abal ini. Mudah-mudahan kedepannya servis abal-abal terus tetap berbagi pengalaman bagaimana mengatasi masalah dengan barang-barang elektronik yang ada di rumah kita ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.